Sahabat DKB yang diberkati Allah, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 15 April 2026 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Yoce Handrikaru dari GKI Kebonjati Bandung dengan judul Tanda Yunus, didasarkan pada Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 42, dan yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Matius 12 ayat 39. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya apa yang akan kami baca dari kitab suci dan kami dengarkan sungguh-sungguh dapat menolong kami menjadi semakin dekat kepada Tuhan, semakin memahami kehendak Tuhan, dan mengerjakannya dengan konsisten. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, Injil Matius pasal 12 ayat 39, dengarkanlah firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sahabat, mujizat terbesar bukanlah ketika Tuhan mengubah keadaan di sekitar kita, melainkan ketika terjadi perubahan dan pengenalan dan penerimaan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertobatan dan pembaruan hati adalah mukjizat terbesar yang dapat terjadi dalam hidup seseorang. Inilah inti dari apa yang Yesus inginkan, yaitu pembaruan hati yang membawa pada pertobatan sejati dan iman yang kokoh kepada Tuhan. Dalam Matius 12 ayat 38, orang Farisi dan ahli Taurat menuntut mukjizat sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar berasal dari Allah. Namun Yesus menjawab bahwa kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus yang berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari, demikian juga Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Selain itu, tanda Yunus juga merupakan panggilan untuk pertobatan sejati. Yunus menyerukan pertobatan kepada orang Niniwe dan mereka pun bertobat. Tanda Yunus mengajak kita untuk memahami bahwa keselamatan yang diberikan melalui kematian dan kebangkitan Yesus adalah tanda terbesar dari kasih dan kuasa Tuhan bagi hidup kita. Sahabat, mari kita menyambutnya dengan sikap pertobatan, yaitu pembaruan hidup yang semakin berkenan kepada Allah dan sesama. Inilah bukti nyata bahwa kita benar-benar menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Jika ada di antara saudara-saudara yang dalam hidupnya mengalami sebuah titik tertentu yang membuat perubahan terbesar dalam hidup, silakan tulis di kolom komentar supaya boleh menjadi berkat bagi para sahabat DKB yang lain. Dan jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan menyampaikan pokok doanya kepada kami lewat nomor 0812-8188-9191, atau bisa juga kunjungi website baru YKB, yaitu www.ykb-media.org. Kami tentu dengan senang hati mendoakan saudara. Di dalamnya, di web itu ada menu tentang permohonan dukungan doa. Silakan tuliskan di sana. Dan sekali lagi, tim doa YKB akan dengan sukacita mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon Engkau terus menolong kami dalam melakukan pembaruan-pembaruan yang terus-menerus dalam hidup kami, supaya semakin banyak kesalahan yang akan kami tinggalkan, dan semakin banyak hal benar yang kami kerjakan, semakin banyak hal yang jahat yang kami tinggalkan, dan semakin banyak hal yang baik yang kami tunjukkan. Tolong kami, ya Tuhan. Kami berdoa
bagi para sahabat DKB yang barangkali sekarang sedang bergumul tentang mengubah diri. Ingin mengalami perubahan-perubahan, tapi hal-hal yang lama terus mengejar tanpa mereka dapat mengontrolnya. Beri mereka penerimaan pada diri, dan biarlah mereka boleh berserah kepada Tuhan. Biarlah tekad mereka itu boleh mereka serahkan kepada Tuhan, dan meminta dukungan-dukungan dari orang-orang terdekat mereka untuk menjadi sarana Tuhan dalam menolong mereka mengalami pembaruan hidup, meninggalkan perbuatan-perbuatan salah dan jahat, dan semakin banyak mengerjakan, melakukan, mengatakan hal-hal yang baik dan benar. Ya Tuhan, berkati pelayanan YKB dalam mewartakan Injil melalui berbagai macam program di channel YKB TV, supaya melalui ini semakin banyak orang yang disapa oleh Allah sendiri, semakin banyak orang yang mengerti firman Allah, semakin banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sabar renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.